Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Furqan Al-Mubarak. Kali ini pembahasan kita adalah tentang metode tafsir maudu'i. Metode tafsir maudu'i ini merupakan metode tafsir yang terakhir daripada metode-metode sebelumnya. Jadi ini adalah metode tafsir yang keempat. Baik, langsung saja kepada pengertiannya, yaitu tafsir maudu'i merupakan sebuah metode tafsir yang dicetuskan oleh para ulama untuk memahami makna-makna dalam ayat-ayat Al-Quran. Kata maudu'i dinisbatkan kepada kata al-maudu' yang berarti topik atau materi suatu pembicaraan atau pembahasan. Dalam bahasa Arab, kata maudu'i berasal dari bahasa Arab maudu'un yang merupakan isim maf'ul dari fi'lul madi wado'a yang berarti meletakkan, menjadikan, menghina, mendustakan, dan membuat-buat. Secara istilah, tafsir maudu'i memiliki arti yaitu menafsirkan Al-Quran menurut tema maupun topik tertentu. Tafsir maudu'i menurut pendapat mayoritas ulama adalah menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang memiliki tujuan dan tema yang sama. Tafsir maudu'i ini lebih dikenal di Indonesia dengan tafsir tematik. Sesuai dengan namanya tematik, maka yang menjadi ciri utama dari metode ini ialah menonjolkan tema, judul, atau topik pembahasan. Jadi ada yang menyebut sebagai metode topikal juga. Mufasir akan mencari tema-tema yang ada di tengah masyarakat, yang ada di dalam Al-Quran, ataupun dari yang lainnya. Tema-tema yang dipilih akan dikaji secara tuntas dari berbagai aspek sesuai dengan petunjuk dalam ayat-ayat yang akan ditafsirkan. Masalah-masalah yang ada harus dikaji secara tuntas dan menyeluruh agar mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dimaksud, maka metode tafsir ini lahir dan mengikuti aturan-aturan perkembangan keilmuan yang sering terjadi dalam metode-metode tafsir. Maka dari itu metode ini memiliki beberapa tahapan atau periode yang pada awalnya metode ini menginduk pada metode tafsir klasik yang berperan sebagai pengasuhnya. Kemudian setelah mandiri, metode ini memisahkan diri dan memiliki sifat penafsiran yang khas terhadap tema-tema Al-Quran yang terlepas dari kerangka umum metode tafsir klasik. Dalam penerapan metode ini ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh mufasir, seperti halnya yang dikemukakan oleh Al-Farmawi. Yang pertama adalah menetapkan masalah yang akan dibahas atau topik. Hal ini dilakukan setelah menentukan batasan-batasan dan mengetahui jangkauan yang akan dibahas dalam ayat-ayat Al-Quran. Kedua, menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Ketiga, menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya disertai pengetahuan tentang asbabun nuzul. 4. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing. Kelima, menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna atau outline-nya. Keenam, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok bahasan. Ketujuh, mempelajari ayat-ayat yang ditafsirkan secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat tersebut yang mempunyai pengertian yang sama atau mengkompromikan antara yang am dengan yang khas, mutlak dengan yang muqayyad, atau yang pada lahirnya bertentangan sehingga semuanya bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan ataupun pemaksaan dalam penafsiran. Selanjutnya adalah mengenai kelebihan dan kekurangan dari metode tafsir maudu'i ini. Kelebihan daripada metode tafsir maudu'i ini adalah menjawab tantangan zaman, praktis dan sistematis, dinamis, dan membuat pemahaman menjadi utuh. Nah, menjawab tantangan zaman dikarenakan kajian metode tematik ini ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan. Praktis dan dinamis dikarenakan metode ini disusun secara praktis dan sistematis dalam memecahkan permasalahan yang timbul. Dinamis dikarenakan metode ini dinamis sesuai dengan tuntutan zaman sehingga menimbulkan image di dalam benak pembaca dan pendengarnya bahwa Al-Quran senantiasa mengayomi dan membimbing kehidupan di muka bumi ini pada semua lapisan strata sosial. Kekurangan dari metode tafsir maudu'i ini adalah memenggal ayat Al-Quran dan membatasi pemahaman ayat. Memenggal ayat yang dimaksud adalah mengambil satu kasus yang terdapat di dalam satu ayat atau yang lebih yang mengandung banyak permasalahan berbeda. Membatasi pemahaman ayat dikarenakan telah ditetapkannya judul pembahasan, maka berarti yang akan dikaji hanya satu sudut dari permata tersebut. Dengan demikian dapat menimbulkan kesan kurang luas pemahamannya. Jadi contohnya misalnya aqimus shalah wa atuz zakah. Ini kan seharusnya satu ayat. Jika pembahasannya tentang salat, maka ayat ini hanya ditulis aqimus shalah. Begitu juga tentang zakat, maka
hanya dituliskan wa'atuz zakahnya saja. Selanjutnya terdapat dua contoh dari metode tafsir maudhu'i ya. Terdapat dua contoh metode dari tafsir maudhu'i ini. Yang pertama adalah yang membahas satu surat Al-Quran secara menyeluruh, memperkenalkan dan menjelaskan maksud-maksud umum dan khususnya secara garis besar dengan cara menghubungkan ayat yang satu dengan yang lain dan atau satu pokok masalah dengan pokok masalah yang lain. Dengan metode ini surat tersebut tampak dalam bentuk yang utuh, teratur, betul-betul cermat, teliti, dan sempurna. Contoh kitab tafsir bentuk ini adalah Tafsir Wadi karya Muhammad Mahmud Hijazi dan Nahwa Tafsir Maudhu'i li Suwaril Qur'anil Karim karya Muhammad Al-Ghazali, Sirah Al-Waqi'ah wa Manhajuha fil Aqaid karya Muhammad Gharib, dan karya tafsir yang lainnya. Contoh tafsir ini ada pada surat Saba ayat 1-2 yang berbunyi alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur, yang artinya segala puji bagi Allah yang memiliki segala yang di langit dan yang di bumi serta baginya segala puji di akhirat. Dialah yang maha bijaksana lagi maha teliti. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dialah yang maha penyayang lagi maha pengampun. Surat ini diawali pujian bagi Allah dengan menyebutkan kekuasaannya. Setelah itu mengemukakan pengetahuan Allah yang universal, kekuasaan Allah yang menyeluruh, dan kehendak Allah yang bijak. Kedua, tafsir yang menghimpun dan menyusun ayat-ayat Al-Quran yang memiliki kesamaan arah dan tema, kemudian memberikan penjelasan dan mengambil kesimpulan. Bentuk yang satu ini cukup laris atau banyak digunakan, dan istilah maudhu'i identik dengan bentuk seperti ini. Banyak kitab-kitab tafsir maudhu'i yang menggunakan bentuk seperti ini, baik pada era klasik maupun kontemporer sekarang ini. Mulai dari yang membahas i'jazul Quran, nasikh mansuh, akamil Quran, dan lainnya. Contohnya adalah kitab tafsir Al-Mar'ah fil Quran dan Al-Insan fil Quranil Karim karya Abbas Mahmud Al-Aqad. Kedua adalah Dustur Al-Akhlaq fil Quran karya Muhammad Abdullah Daras, dan kitab-kitab yang lainnya. Sekian pembahasan terkait metode tafsir maudhu'i ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.